dari Wings Food. Pastikan Anda tidak ketinggalan berita. Kami menghadirkan informasi untuk Anda. Ikuti rangkuman informasi terkini. Polisi mengamankan 10 orang dalam insiden penyerangan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, saudara. Singkat, jelas, Israel dan Gaza kembali berkecamuk sejak Israel. dapat diandalkan. Terima kasih, sampai jumpa. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Energi yang membakar jiwa, bangkitkan tekad untuk menang. Setiap langkah dan gerakan menuju kejayaan. Gelorakan semangat, rasakan tensi kompetisi tertinggi dalam berita olahraga terkini, Kompas Sport, dan tayangan liga kompetisi bergengsi Eredivisie pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Munculnya nama M. Riza Khalid menjadi babak baru pengusutan dugaan korupsi di PT Pertamina. Kini ditunggu sampai sejauh mana kasus itu diusut. Kejaksaan Agung pada Kamis pekan lalu menetapkan Riza menjadi salah satu dari 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Sebelumnya, Kejagung juga menetapkan 9 tersangka pada Februari hingga Maret 2025. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar, Riza sebagai penerima manfaat PT Orbit Terminal Merak atau OTM diduga telah menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM meski tidak dibutuhkan Pertamina serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. Sebelumnya, nama Riza pernah disebut terkait Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, anak usaha PT Pertamina. Petral dibubarkan tim reformasi tata kelola migas pada 2015 karena ditengarai sebagai salah satu sumber inefisiensi dalam pengadaan serta jual beli minyak mentah dan BBM. Nama Riza juga pernah muncul dalam skandal politik Papa Minta Saham yang melibatkan ex-ketua DPR Setia Novanto. Namun, dalam kedua isu tersebut, Riza tak pernah diproses untuk membuktikan semua dugaan yang ada. Jika diselisik jauh ke belakang, minimnya proses hukum juga sudah terjadi di awal berdirinya Pertamina, persisnya saat perusahaan itu dipimpin Ibnu Sutowo. Di bawah Ibnu Sutowo, Pertamina menjadi perusahaan negara yang berperan penting dalam menyumbang devisa. Namun pada saat yang sama juga muncul kecurigaan telah terjadi kebocoran dalam pengelolaan Pertamina. Presiden Soeharto lalu membentuk Komisi 4 dengan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai penasehat. Menurut hasil penyelidikan Komisi 4, Pertamina telah mengemplang pajak. Namun, tak ada tindakan serius atas laporan Komisi 4 tersebut. Ibnu Sutowo akhirnya berhenti dari Pertamina pada 1976 setelah perusahaan itu terlilit utang. Namun, di sejumlah kesempatan, dia menolak tuduhan penyimpangan dan merasa tak bertanggung jawab atas krisis di Pertamina saat dia memimpin perusahaan itu. Saat ini, Pertamina juga masih menjadi penyumbang pemasukan ke kas negara. Tahun 2024, Pertamina mencatat laba bersih 49,54 triliun rupiah. Pada periode yang sama, Petronas dari Malaysia mencatat laba sekitar 203,5 triliun rupiah. Petronas dibentuk tahun 1978 dan pada awalnya banyak belajar dari Pertamina yang telah berdiri sejak 1957. Kini kita tunggu sampai sejauh mana proses hukum yang akan dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023 yang melibatkan Riza. Tentu ada harapan besar kasus ini akan diusut tuntas dan diikuti pembenahan menyeluruh di Pertamina. Dengan demikian, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat semakin terwujud di Republik ini.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan sudah saatnya kita bahas apa yang ada di halaman depan dari harian Kompas edisi hari ini, Senin 14 Juli 2025. Kalau kita lihat langsung di sini, identik dengan judul besarnya Koperasi Merah Putih hadapi problem kompleks. Di sini disebutkan program pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih menghadapi realitas yang kompleks antara lain terkait sumber daya manusia, modal, dan model bisnis. Saudara, pembentukan Koperasi Merah Putih terus dikebut pemerintah menjelang peluncuran nasional yang dijadwalkan pada 19 Juli mendatang. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak koperasi yang terkendala masalah kesiapan sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, serta keterbatasan dana operasional. Nah, saudara, di sini juga bisa kita lihat ya, kalau ada beberapa pemetaan nih, di sini juga bisa lihat mulai dari pengendalian keuangan juga ikut dibahas, lalu juga ada prinsip transparansi yang diulas oleh harian Kompas terkait dengan Koperasi Merah Putih dan problem kompleks yang dihadapinya. Nah, saudara, di sebelah kiri dari judul utama, dari diplomasi ekonomi, Indonesia Uni Eropa capai kesepakatan politik SIPA atau yang kita kenal CEPA gitu ya, yang memang ramai diperbincangkan di masyarakat juga. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke Belgia menjalin kesepakatan politik dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen terkait perjanjian perdagangan bebas. Hal ini menjadi terobosan setelah perwakilan kedua belah pihak menempuh negosiasi panjang selama 10 tahun. Situasi geopolitik yang diselimuti ketidakpastian mendorong kedua pihak mewujudkan kerjasama ini. Nah, kesepakatan ini, saudara, disampaikan dalam pernyataan bersama Prabowo dan von der Leyen di Brussels, Belgia pada Minggu 13 Juli 2025. Rencana perjanjian dagang bebas itu terjalin dalam kerangka kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, SIPA atau CEPA. Nah, saudara, lalu kalau kita lihat di bawah, memang yang menjadi perhatian kita, sorotan kita semua, yakni kecelakaan di Selat Bali. KMP Tunu Pratamajaya diupayakan diangkat. Bangkai kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali diupayakan diangkat. Untuk mengangkatnya, tim SAR gabungan dan semua pemangku kepentingan akan berkoordinasi guna menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kapal motor penumpang KMP Tunu Pratamajaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali pada Rabu 2 Juli 2025. Berdasarkan manifest kapal itu, terdapat 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan. Akan tetapi, diduga terdapat sejumlah penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest. Hingga Minggu malam, jumlah korban KMP Tunu Pratamajaya yang telah ditemukan sebanyak 48 orang. Jumlah itu terdiri dari 30 penumpang yang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Dari 18 korban meninggal, 3 orang masih dalam proses identifikasi. Dan saudara, berita serta informasi, sorotan-sorotan yang ada di halaman depan harian Kompas, itu merupakan beberapa di antara beritanya, banyaknya berita yang ada di harian Kompas edisi hari ini. Jadi jangan lupa untuk baca harian Kompas hari ini secara fisik melalui koran atau secara daring melalui kompas.id. Saatnya kita simak arus lalu lintas dari beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri, Bribtu Eklesia. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Edwin dan selamat pagi saudara. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
Dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Tebet pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di pagi hari ini, dan di pantauan CCTV sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Begitu pula dari arah tol dalam kota Cawang Grogol juga tampak cukup ramai pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang, pada pagi hari ini tampak cukup ramai, terjadi ketersendatan jalan gerbang tol di kawasan ini. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun gerbang tol Bekasi Barat, terjadi perlambatan kecepatan di traffic light. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan untuk titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota, pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 323 kasus laka lantas yang mengakibatkan 31 orang meninggal dunia, 49 orang luka berat dan 337 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 97,5% terjadi di jalan non-tol. Dan juga kami tidak lupa untuk menghimbau kepada seluruh saudara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda dikarenakan operasi Patuh 2025 sudah berlangsung mulai hari ini sampai dengan 27 Juli 2025. Bagi saudara yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edwin. Silakan. Terima kasih Brigadir Eklesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini hari pertama masuk sekolah usai libur panjang, saudara. Begitu juga dengan sekolah rakyat yang perdana memulai program belajar mengajar. Lantas bagaimana situasi hari pertama